untuk menerima kasih setia bersama saudara kita seiman. Bersukacitalah sebab Tuhan yang menyertai ibadah ini. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Raja Segala Raja.
yang bertugas untuk berfirman. Oke. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama agar hati kita dapat tercerahkan. Mari berdoa. Bapa yang makasih, terima kasih penyertaan-Mu. Jauhkan kuasa-kuasa gelap dari sekitar kami, sehingga kami dapat menerima firman sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kesalahan kami Tuhan apabila terselip kesalahan dan dosa. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik. Salam Dede. Ternyata kondisi saat ini belum memungkinkan kita untuk bertatap muka ataupun bertemu dalam keadaan langsung ya. Maka pada kesempatan ini pada pembacaan nats atau perikop ini akan kita ambil bersama-sama dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-1 sampai ke-8. Namun sebelumnya sudah ketemu Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Ini pengungkapan Tuhan bahwa perikopnya jelas pokok anggur yang benar. Mari kita baca bersama-sama dan sebelumnya nanti kita bahas sesuai apa yang difirmankan Tuhan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang di luar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian firman Tuhan yang kita baca dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Adik-adik, kita tahu zaman seperti ini tidak banyak yang dituntut Tuhan. Dan ada hal yang cukup mendasar dari perikop ini. Yang pertama, kita sudah menjadi ranting dari firman Tuhan. Kita bagian dari firman Tuhan dan kita melaksanakan, kita melakukan sesuatu yang baik, kita melakukan sesuatu itu bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi semata-mata dari berkat dan dari firman Tuhan serta tuntunannya. Tetapi kuasa gelap kadang-kadang tidak bisa menerima kalau kita langsung lantai, langsung iya, langsung baik-baik saja.
PHK, kuasa usaha ikhlas, biasanya penyakit yang sering menghinggapi diri kita adalah yang paling pokok. Ada dua ini, manusia itu kadang tidak melakukan firman Tuhan. Yang pertama, sombong. Kita bisa melakukan sesuatu, kita melaksanakan, wah kita dengan berbangga diri menunjukkan, wah saya sudah berusaha keras, oh iya saya peringkat, saya belajar kok. Kita lupa bahwa kemampuan kita, otak kita, kecerdasan kita itu semata-mata anugerah ilahi yang sebetulnya hanya kita itu memanfaatkan. Nah, ini penyakit yang pertama, kesombongan. Penyakit yang kedua biasanya menunda ataupun melakukan, ya bentar Tuhan saya akan melakukan, tapi inilah saya mau aktivitas ini, oh saya mau ini sebentar. Ini yang biasanya mengakibatkan kita justru lupa pada pangkal masalahnya, pada pokok permasalahannya, karena hal yang sepele menunda. Salah satu contoh ini nanti berkelanjutan. Salah satu contoh misalnya, wah minggu depan ujian, ya sudah belajar tapi belum serius, cuman buka-buka buku, diletakkan, ngopi dulu biar hangat. Setelah ngopi, kok udaranya panas, lalu cari angin, akhirnya kita lupa tujuan kita belajar. Nah, setelah hari H kita kadang-kadang tidak serius, tidak sungguh-sungguh mempelajari sesuatu, akhirnya kita tidak mengerjakan. Itu yang terjadi juga. Wah Tuhan, kenapa saya sudah belajar kok nilainya nggak memuaskan begini. Nah, akhirnya berlanjut-lanjut. Ini ya, salah satu hal yang menyebabkan adalah dua hal tadi. Satu, kesombongan. Yang kedua, menunda pekerjaan, atau nanti saja, oh masih 3 hari, oh ya besoknya, masih sehari lagi. Akhirnya itu yang sering menyebabkan kita tidak menjadi ranting, tidak menjadi bagian dari Tuhan. Yang ini daripada ayat 5 tadi, Tuhan Yesus jelas mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi adik kita diingatkan di sini bahwa yang pertama, kita sudah diberi anugerah, kita sudah diberi kepandaian, kemampuan, tergantung kita mengolah, tergantung kita mengembangkan, sehingga nanti bisa membuahkan hasil. Dan membuahkan hasil itu semata-mata bukan untuk kemegahan diri kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan semata. Orang akan membedakan, orang akan bisa melihat, oh anak-anak Tuhan, oh orang Kristen ya, anak-anak Kristen supel, oh mereka ramah, mereka baik, mereka itu. Kita tidak usah ngomong siapa yang baik, tetapi kita berusaha berbuat yang lebih baik. Kita tidak perlu bermegah diri, akhirnya nanti terserat kepada kesombongan diri. Banyak kesombongan diri, kemudian wah karena saya sudah begini, wah iya itu kalau tanpa saya itu tidak akan terjadi, saya. Nah ini justru perlu diingat, kita diajarkan oleh Tuhan bahwa kita itu hanya bagian dari ranting yang bisa mencerminkan, akhirnya nanti berbuah banyak dan bisa dirasakan banyak orang. Sehingga orang Kristen bukan hanya KTP,
bukan hanya bentuk ritual ibadah, tetapi aplikasi dari kasih, dari kebenaran itu kita terapkan pada kehidupan kita, kepada lingkungan kita, kepada anggota keluarga kita, sehingga orang lain tanpa harus kita omongin, tanpa harus kita berkata-kata, itu sudah bisa menilai apa bedanya kita sebagai ranting yang di dalam Tuhan dan berbuah. Sebab kalau ranting seperti tadi dikatakan ayat 6, barang siapa tidak di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ranting-ranting kadang-kadang justru mengurangi kesuburan atau justru tidak menyebabkan pembuahan atau berbuah yang lebih banyak. Akhirnya oleh beberapa dipenggal dan akhirnya mereka kering, kemudian hanya sebagai kayu bakar ataupun untuk mengungkapkan. Itu nats yang kita bahas hari ini. Semoga kita menjadi anak Tuhan yang bisa seperti kehendaknya, seperti apa firman-Nya, sehingga orang lain akan mengenal Tuhan dengan perilaku, sikap, dan perbuatan-perbuatan buah-buah kebenaran daripada pengaruh diri kita dan perilaku-perilakunya. Saya kira itu yang diinginkan Tuhan, kiranya kita bisa dituntun, bisa menjadi pelaku firman, bisa memuliakan nama Tuhan tanpa harus terjebak kena pengaruh kekuatan-kekuatan gelap, menjadi sombong diri dan juga terlalu menunda-nunda. Biasanya saya masih muda, besok saja, kalau sudah tua saya akan begini, bentar lagi saya akan begini. Waktu kita terbatas dan Tuhan sudah memberi kesempatan. Mari jangan sia-siakan kesempatan ini untuk berkarya semata-mata hanya untuk kemuliaan Tuhan. Shalom, selamat berkarya, selamat melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Himne Sukacita